Cristiano Ronaldo memimpin daftar internasional top skor di Piala Dunia kali ini, namun namanya tidak ada di 10 besar sebagai pencetak gol terbanyak di edisi Piala Dunia. Kok bisa gitu, Sen? Ya itulah kalau misalkan kebanyakan ngegolin melawan klub-klub seperti Curacao ya di Premier League, Luxembourg itu negara mana itu juga nggak tahu. Nah, di internasional top skor daftarnya itu Ronaldo memuncaki dengan torehan 143 gol, kemudian disusul oleh Lionel Messi 117. Kemudian di nomor 3 ada Romelu Lukaku dengan 90 gol, di nomor 4 ada Harry Kane 79 gol, dan di nomor 5 ada Neymar 79 gol. Namun yang pengen kita bahas bukan itu ya, karena sekarang sudah memasuki Piala Dunia. Tentu saja yang kita bahas adalah Piala Dunia. Piala Dunianya ya. Itu tidak penting. Jadi dalam top skor Piala Dunia dalam sejarahnya juga yang memuncaki daftar top skor adalah Miroslav Klose dengan 16 gol ya. Dan sampai sekarang belum ada yang memecahkan. Miroslav Klose itu menjadi top skor sejak edisi 2014 ya. Pada saat itu Jerman menjadi juaranya kan. Iya, terakhir kali Klose main di Pildun juga ya. Betul. Dan kemudian ada di posisi 2 Ronaldo Nazario, dan kita langsung saja di top 10. Dan di edisi kali ini 2026 hanya ada 2 nama pemain sepak bola yang masih aktif dan masuk ke 10 besar. Mereka adalah Kylian Mbappe dan tentu saja bukan Ronaldo ya, tapi Lionel Messi. Lionel Messi sudah mengikuti 5 edisi Piala Dunia dari 2006 dan ini adalah yang ke-6. Messi berhasil mencetak 13 gol dari seluruh Piala Dunia dan setengahnya dicetak di 2022 ya. Karena di edisi tersebut Messi mendapatkan atau berhasil mencetak 7 gol dalam turnamen tersebut, hanya beda 1 gol dengan Kylian Mbappe sebagai top scorer ya. Ya betul, dan yang paling menakjubkan adalah pemain muda, yaitu tentu saja Kylian Mbappe, karena dia baru berpartisipasi di 3 edisi Piala Dunia, ini ketiganya karena dia debut di 2018 ya dan langsung menjadi juara dunia. Kemudian di edisi terakhir juga 2022 dia menjadi top skor Piala Dunia dengan 8 gol ya. Dan yang bikin spesialnya lagi mencetak hat-trick di laga final ya, meskipun 2 golnya dari penalti gitu ya. Tapi kan tetap Bang Dodo nggak bisa ya. Kylian Mbappe berhasil menciptakan 12 gol. Ini impresif banget sih. Yang akan kita bahas adalah apakah setelah edisi 2026 ini Miroslav Klose tergeser? Nah betul, kita ngomongin chance akan rekor yang dipegang oleh Miroslav Klose, apakah akan tergeser oleh 2 nama yang sudah kita sebut, atau ada nama baru? Nama baru selain ya antara Messi dan juga Mbappe kan yang paling dekat kan. Selain siapakah itu? Ya siapa tahu kan, gara-gara sekarang formatnya nambah 38 dalam artian jumlah pertandingannya nambah. Betul. Siapa tahu ada yang hat-trick dan dalam satu turnamen nyampe ke 17 gol, mungkin saja. Mungkin saja. Dan gue punya satu nama sih yang mungkin untuk hal tersebut, yaitu Erling Haaland. Karena memang dari babak kualifikasi juga kan Erling Haaland menjabat top skor dan golnya 2 digit. Berarti kan tidak menutup kemungkinan ya. Yaitu pun kalau Norwegia melaju lebih jauh lagi gitu kan. Tapi mungkin nama yang paling masuk akal sih Harry Kane ya. Karena dia lagi gacor, kemudian juga Inggris kan diuntungkan dari group stage. Walaupun memang banyak yang meragukan mereka itu akan tersingkirkan dari group stage. Tapi ya kalau misalkan bisa sampai ke fase knockout, kemungkinan besar sih Harry Kane menurut gua, karena tentu saja dia akan menjadi pilihan utama Thomas Tuchel di posisi striker kan, dan juga performanya di klub sekarang kita lihat kan, itu lagi bagus banget ya. Untuk Haaland sih gua kurang pede karena di grup saja mereka harus melawan Senegal, betul, Prancis dan juga Irak gitu. Iya betul. Ya kalau Haaland pesta gol ya kualifikasi lawannya siapa? Nah itu dia. Itu sekarang lawannya Prancis, kemudian lawannya Senegal juara AFCON, Prancis runner up Euro, kemudian satunya adalah Irak, bukan Luxembourg. Iya, Irak nanti Haaland sepertinya akan dikantongi oleh French Putros ya sepertinya betul, karena menghadapi Spanyol juga kan Irak bisa melakukan perlawanan ya. Iya betul. Tapi yang menarik adalah catatan dari Lionel Messi dan juga Kylian Mbappe, di mana Messi hanya membutuhkan 3 gol untuk menyamai rekor dari Miroslav Klose, sedangkan Mbappe hanya membutuhkan 4 gol ya. Wah, di usianya yang masih muda, di mana ini baru edisi ketiganya. Wah, ini benar-benar masa depan cerah Kylian Mbappe kalau ngomongin mode timnas sebenarnya. Betul, karena ya kalau bisa kita lihat dari top 10 saja, Klose sudah pensiun, Ronaldo Nazario, Gerd Müller, kemudian ada Jas Fontaine, kemudian Pele guys, kemudian ada Jurgen Klinsmann, kemudian ada Sandor Korski dan juga
Lato, ada Thomas Muller juga yang belum pensiun tapi kan sudah tidak Sudah di timnas. sudah pensiun dari timnas Iya, ya. ini yang masih aktif membela timnas di Piala Dunia ya. Ini benar-benar menarik banget. Nah, menurut lu apakah Messi dan juga Mbappe ini di edisi 2026 kali ini mencapai atau menyamai rekor dari Klose? Nah, ini kalau menurut POV gue sendiri ya, pertama kalau untuk Messi sangat mungkin karena defisitnya cuma 3 gol. Jika Messi berhasil mencetak 3 gol, otomatis menyamai Miroslav Klose, dan gue yakin di Piala Dunia kali ini Lionel Messi akan mencetak lebih dari 3 gol dengan artian bisa menyaingi. Tetapi kemungkinan yang sama juga bisa terjadi kepada Kylian Mbappe karena kan jarak antara Messi dan Kylian Mbappe hanya tersisa 1 gol kan, selisihnya kan, marginnya gitu kan. Jadi ya jangan-jangan antara dua nama ini sih. Tetapi kalau untuk Piala Dunia kali ini, menurut gue pribadi, Lionel Messi itu tidak akan banyak mencetak gol karena perannya sebagai asis, memberi suplai asis gitu kan. Dan ya gue jagokan di Piala Dunia kali ini mungkin lebih ke Kylian Mbappe sih. Setuju juga karena masuk akal ya, masuk akal. Tentu saja setelah edisi ini saja ya kita tahu kalau sepertinya Mbappe akan menjadi top skor Piala Dunia Iya, sepertinya ya. untuk beberapa tahun ke depan kan, Iya, gitu. beberapa Karena tahun. dari top 10 saja tidak ada nama pemain aktif selain Messi dan juga Mbappe kan Betul, gitu. betul. Namun menurut gua untuk musim ini Lionel Messi di edisi kali ini, berhubung di edisi Copa America terakhir 2024 Messi hanya menciptakan 1 assist, bahkan nggak bisa nyekor sama sekali. Menurut gua edisi Piala Dunia Messi mungkin akan mencetak 6 gol ya. Kalau Waduh, misalkan Argentina sampai ke final. sampai ke final ya. Dengan dasar apa tuh Sen bisa mencetak 6 gol di usia Messi yang sudah tidak muda lagi ya? Ya, Iya betul ya, karena memang performa Messi itu berbeda. Tadi bener Messi berperan sebagai pemain nomor 9 atau Iya. assist ya. Tapi hal ini akan berbeda ketika Messi bermain untuk Argentina di Piala Dunia, karena perannya Messi di Piala Dunia itu berbeda, ditempatkan oleh Scaloni berbeda ketika dia harus bermain di Copa America. Iya. Jadi Messi as playmaker itu terasa ketika di Copa America dari 2019, 2021, kemudian di 2024 gitu. Iya. Nah, untuk di Piala Dunia menurut gua Messi akan bermain sebagai false nine tentu saja, walaupun memang banyak yang meragukan Messi tampil full time, Iya. tapi menurut gua Messi masih bisa full time ya. Kalaupun misalkan tidak full time juga, dia ditarik di menit 60 ataupun 70. Dan feeling gua ini berdasarkan feeling saja ya. Kalau misalkan kita berbicara Harry Kane yang lagi gacor di musim ini, Iya. Messi juga gacor walaupun di MLS. Nah, betul sih karena dari catatan gol dan asisnya Messi bersama Inter Miami di musim ini ya, itu kan ya, tipikal Messi lah, gol dan asisnya itu melebihi jumlah matchnya kan. Iya. Dan ini juga banyak digoreng sama media bahwa persiapan Messi menuju Piala Dunia itu ya perfect banget karena performa di Inter Miami-nya juga bisa dibilang bagus kan. Iya betul, dan gua prediksi jika Messi akan mencetak 6 gol kalau misalkan Argentina sampai ke final ya. Dan menurut gua kalau dilihat dari friendly match, 2 friendly match terakhir Argentina, memang Messi kan hanya diturunkan ketika melawan terakhir saja ketika melawan Islandia ya. Islandia. Sebelumnya tidak gitu. Tapi gua masih feeling kalau Messi itu di fase grup saja sepertinya mencetak 2 gol. Sepertinya ya, at least 2 gol ya. Iya, Apalagi karena Argentina masih belum memiliki set piece taker ya, Iya. selain Messi. Jadi semua set piece taker itu masih Messi yang pegang. Free kick itu masih Messi yang pegang kalau Messi lagi di lapangan. Kalau Messi nggak ada di lapangan, tentu Enzo atau Julian Alvarez kan. atau bahkan Nico Pas ya. Iya. Kalau untuk free kick ya. Atau Nico Pas, banyak pilihannya. Tapi Iya. kalau Messi masih ada, itu tentu saja Messi. Betul. Ibaratnya kalau kita ngomongin tentang gol ya sudah pasti farming gol dari Messi itu ya datang pertama eksekutor penalti juga yang utama kan Messi ya. Lalu ya free kick itu sendiri. Nah, ini sangat mungkin sih kalau Messi mencetak 6 gol. Iya betul. Kemudian juga argumen gue itu karena memang match Piala Dunia lebih banyak ya. Kalau misalkan champion kan hanya knockoutnya 16 besar. Kalau Iya. Piala Dunia kan ada 32 besar kan gitu. Itulah yang membuat sepertinya Messi ini bisa gacor di Piala Dunia, dan gue feeling sepertinya top skornya Messi. Waduh, ini bakal mengejutkan banget ya kalau ya Messi sampai top skor. Karena kalau dibandingkan sama Miroslav Klose sendiri kan sebagai top skor, Miroslav Klose itu kan terakhir main di Piala Dunia itu ketika Jerman juara ya di tahun 2014 kan. Itu kan di usia yang sudah tidak muda karena waktu itu kalau nggak salah Miroslav Klose itu kan sudah membela Lazio, bukan masa prime-nya ketika di Bayern Munchen kan. Dan di masa tuanya saja kontribusi golnya tetap banyak karena setahu gue sih meskipun bukan top skor ya, tetapi waktu itu ya jumlah golnya banyak. Seingat gue sih
4 gol kalau nggak salah Iya, di di Barcelona itu kan. 2014 ya. 2014 ya. Dan Messi di edisi terakhir 2022 kan 7 gol ya, walaupun memang banyak penaltinya. Tapi ya kembali lagi tadi benar, eksekutor penalti ketika Messi masih ada di lapangan tentu saja Tentu Messi saja yang Messi. akan mengambil, dan itulah salah satu argumen penguatnya. Iya Gitu. betul. Nah, selain nama Messi yang tentu saja menarik adalah Kylian Mbappe ya. Nah, Kita itu tahu dia. di friendly kemarin Mbappe belum mencetak gol sama sekali, Iya. diborong Olise kan, Yang hat-trick hat-trick ya, bahkan. betul. Nah, ada banyak sekali perdebatan di sosial media yang mengatakan jika mungkin Mbappe tidak seperti yang dulu, tidak seperti di edisi-edisi sebelumnya. Iya betul. Nah, tapi untuk gua, Mbappe itu akan menjadi Mbappe yang sama ketika dia membela Prancis. Karena hal ini terjadi di 2018, 2022, di Euro 2024 juga Mbappe itu akan menjadi versi yang berbeda ketika dia di Prancis. Karena ya kita lihat dari hierarki skuadnya saja, tentu saja dia the dictator ya. Iya. Semua harus nurut sama dia. Bahkan kalau misalkan Deschamps harus memilih Kante atau Mbappe, tentu akan memilih Mbappe menurut gua, Betul. karena memang masa depannya lebih cerah lagi. Dan waktu kita ingat Mbappe itu benar-benar ganas banget. Ya, ganasnya, statistiknya sekarang saja di level klub, walaupun banyak yang bilang gagal ya karena Madridnya tropiless, Iya. statistik individualnya Mbappe di musim ini kita tahu dia menjadi top skor Liga Champions kan. Iya. Itu kemudian di La Liga saja Jadi top skor dia ya. jadi top skor juga. Menurut gua Mbappe di di edisi kali ini juga sama gacornya seperti Messi. Mungkin persaingan top skor itu ada nama Mbappe, kalaupun Harry Kane kalau untuk Erling Haaland gue kurang pede karena memang dari fase grup udah berat banget Udah berat untuk banget ya. Norway gitu. Ibaratnya ya, wah kalau sampai dua nama terkuatnya itu Messi dan juga Mbappe berarti mengulang edisi sebelumnya ya. Betul. Karena di sebelumnya kan Mbappe 8 gol top skor dan juga yang kedua itu Messi 7 gol kan. Selisihnya kan ini banget ya. Iya, dan menarik banget karena skenarionya kedua pemain ini kemungkinan besar bertemunya langsung di 16 besar. Waduh. Itu adalah skenario yang benar-benar waduh mengejutkan banget, dan juga tentunya sepertinya pertandingannya akan memberikan five final ya. Karena memang di 2022 kan kedua tim ini yang bertemu di final gitu. Nah, kalau ngomongin seperti itu kan kemungkinan Prancis dan Argentina bertemu di 16 besar. Otomatis antara entah itu siapapun yang menang, baik itu Argentina atau Prancis, berarti ya yang menang inilah yang akan memecahkan rekor dari Miroslav Klose sih kalau menurut gue, antara Messi dan juga Mbappe-nya ya. Karena Messi 3 lagi ya menyamai lah setidaknya Ya, gitu. atau bisa melewati kalau misalnya. Soalnya kalau misalkan Mbappe juga sama seperti Haaland kan. Dia itu di fase grup aja udah berat, lawannya Senegal ya. Dan Norway walaupun kurang diperhitungkan gitu, tapi ya di musim ini bisa diperhitungkan juga. Kemudian ada Irak juga gitu kan. Dan tentunya sekarang timnas Prancis itu berbeda dari timnas Prancis sebelumnya, di mana dominan strategi menyerangnya itu dari sisi kiri, yaitu Mbappe di 2022 full mengandalkan Mbappe. Di Euro juga sama. Namun kita lihat ketika ada nama baru yang muncul masuk ke skuad timnas Prancis seperti Olise, timnas Prancis ini kan benar-benar dijagokan karena lini serangnya. Bisa diandalkan di kanan, di kiri, di tengah, bisa diandalkan semuanya gitu. Dan Olise sudah tampil, sudah membuktikan ya ibaratnya kan. Apalagi ya kita jangan lupain Dou sama ini kan, sama Dembele kan ibaratnya, sama Cherki ya. kalau Cherki sih kayaknya masih mediocre ya, karena kalau menurut gue kan ibaratnya kan kalau untuk Dou jangan lupakan Marcus Thuram. Marcus Thuram kemungkinan pasti akan main menurut gue. Pasti akan main, tapi kalau nyetak gol nggak tahu ya. Benar-benar gitu. Berarti ibaratnya yang berbeda dari Perancis di edisi Piala Dunia kali ini adalah ya mungkin lebih punya variasi serangan ya. Karena tidak akan bertumbuh pada Kylian Mbappe di sisi kiri. Ya bisa jadi di friendly ketika mencetak 3 gol aja kan dari Michael Olise. Yaitu mungkin apakah rata-rata jumlah gol dari timnas Perancis ini akan terbagi, Sen? Yang sebelumnya dominan ada di Kylian Mbappe dan sekarang bisa terbagi ke Olise, ke Doué atau ke Dembele. Tapi kembali lagi ya, Mbappe juga posisinya sama seperti Messi, dia akan menjadi penalty taker untuk Prancis. Itu adalah salah satunya. Mungkin Mbappe bisa menyamai rekor dari Klose di musim ini kan, di edisi kali ini gitu. Kalau misalkan untuk open play pasti terbagi, karena kalau kalian melihat Prancis di 2022 dan bahkan di Euro 2024 itu pasti tidak ada eksekusi dari sisi kanan. Pada saat itu kan sebelum ada Olise,
yang main di posisi kanan kan Kingsley Coman kan. Iya. Ketika Coman megang bola ataupun Theo Hernandez dari kan itu pasti switching play ke sisi kiri dan Sisi mencari kiri. Mbappe dan eksekusi dari situ semua gitu. Berarti emang dulu itu ya Mbappe sebagai goal getter utama Betul. mereka ya Iya. Prancis itu ya. Jadi Thuram itu benar-benar seperti Sananta, tugasnya narik narik back musuh saja gitu. Yang dapat ruang Mbappe gitu kan. Mbappe. Bahkan ketika di edisi 2022 yang menggantikan atau menjadi striker di posisi tengah itu kan kadang Kolomwani. Bahkan Kolomwani saja itu harusnya dia mencetak gol tapi lebih ya ngoper ke Mbappe gitu. Iya betul. Ya karena memang ya itu mungkin taktik dari ini ya. Kayak Betul. zaman dulu Real Madrid ketika dilatih sama Zinedine Zidane taktiknya kan oper ke Ronaldo Iya, gitu kan. oper ke Ibaratnya Ronaldo. pernah ada wacana seperti itu ya. Iya, walaupun memang Ronaldo, Benzema dan Bale sama-sama gacor ya. Sama-sama gacor untuk trionya ini Iya, ya. dan mungkin Prancis juga masih sama penyerangan pasti beda sih karena switching play pasti ya kalau misalkan di kiri buntu pasti posisi kanan juga Iya. segala macam dan itulah mengapa Prancis banyak dijagokan karena Betul. memang lini serangnya gak banget gitu. Dan bisa jadi ketika menemui kebuntuan justru sektor kanan ini menjadi kejutan ya karena kan tidak terprediksi sebelumnya jika Betul. banyak pelatih memprediksi bahwa tumpuan serangannya akan ada di Kylian Mbappe dan ternyata yang gacornya dari Olise-nya kan ya itu juga jadi variasi serangan tersendiri Betul. kan. Dan menarik banget untuk kita tunggu siapakah nantinya yang akan memecahkan rekor Iya. dari Miroslav Klose dan Klose, tentunya iya. pasti akan terpecahkan mengingat jaraknya hanya 3 gol dari Messi kemudian 4 gol Mbappe kan Iya. itu pasti sepertinya yang paling masuk akal untuk edisi 2030 Mbappe akan ada di daftar paling puncak di daftar top skor Piala Dunia Iya. sepanjang masa kan gitu. Benar-benar kalau tidak cedera ya. Iya. Kalau tidak cedera ya dan juga kemungkinan sih untuk Messi di edisi kali ini ya, di edisi kali ini bisa menyamai lah setidaknya menyamai rekor dari Klose gitu. Karena memang yang menarik dari rekor gol Piala Dunia ini kan siapapun yang akan mengambil alih rekornya Klose, entah itu Messi ataupun Kylian Mbappe, punya waktu setidaknya 5 tahun ya untuk mempertahankan rekor ini kan. Apalagi ya kalau dua-duanya ini yang bisa jadi lebih lama lagi waktu untuk memegang rekor ini saya. Iya betul ya. Kalau misalkan Messi ternyata yang di edisi kali ini bisa memuncaki daftar ini Iya. di 2030 ternyata Mbappe pensiun dini. Nah, berarti kan Messi yang lebih panjang. Soalnya Iya, dari betul. berapa nih? Hampir 15 top 15 tidak ada nama pemain aktif selain Lionel Messi dan juga Mbappe Iya. gitu. Bahkan itu tidak ada pemain selain Messi dan juga Mbappe yang masih aktif yang menyentuh total gol 10 gol di Piala Dunia gitu kan. Apalagi kalau untuk pemain-pemain muda itu kan apalagi yang baru debutan ya seperti Yamal apa segala macam itu kan yang mulainya dari nol kan. Betul. Sedangkan kalau untuk mencetak gol di Piala Dunia itu bukan sesuatu yang mudah ya. Iya. Terbukti pencetak gol terbanyak saat ini saja Cristiano Ronaldo itu kan ketika tampil di Piala Dunia ya tidak bisa mencetak banyak gol Sen. Iya betul ya, dari bukti ini ya, dari catatan 1000 gol dia Iya. di Piala Dunia cuma 7 kalau nggak salah ya, cuma sekitar 7 gol saja gitu. Itu pun mengandalkan penalti dan faktanya adalah baru bisa nyetak gol di fase grup kan. Kalau di knockout kan tidak ada Iya, Ronaldo ini buat tidak teman-teman bisa, yang belum tahu ya. Tidak, Ronaldo itu tidak bisa mencetak gol di knockout stage Betul. ya, di Piala Dunia gitu kan. Mhm. Nah, Portugal bisa melaju sampai semifinal pada saat itu di tahun 2006 kan. Iya, Di, betul. 2006 atau 2010 gue lupa, dan pada saat itu Ronaldo masih muda-mudanya. Iya. Kemudian dia juga dikenal sebagai goal machine. Iya. Goal machine. Tapi tetap kan kalau di Piala Dunia nggak. Nah, Betul. ini ada paradoks juga ya. Kita kan mengatakan ada statement ketika Cristiano Ronaldo podcast sama Piers Morgan mengatakan bahwa apakah Piala Dunia itu menentukan seseorang hebat atau tidak, sedangkan Piala Dunia sendiri hanya ada 6 sampai 7 pertandingan. Sedangkan faktanya Piala Dunia itu kan kalau secara proses harusnya dihitung ketika sejak kualifikasi kan harusnya sebenarnya. Iya. Dan yang menariknya adalah Cristiano Ronaldo panen gol itu ya cuman pas di kualifikasi doang karena lawannya seperti Luxembourg apa segala macam, bahkan bisa mencetak hat-trick pun ya di kualifikasi, sedangkan di Piala Dunianya sendiri kan tidak bisa kan. Ya kalau ngomongin masalah hat-trick di kualifikasi, Messi itu 5 gol melawan Estonia ya. Itu dia. Dan itu berkali-kali ya. Apalagi ya Haaland juga pernah mencetak 4 gol apa segala macam kan tidak ada spesialnya. Jadi
mengkritisi sesuatu yang dianya sendiri tidak mampu gitu kan. Iya, ya itulah Ronaldo kan setelah ramai statement itu dengan Piers Morgan banyak sekali yang menyerang ya, bahkan Modric juga, saya lebih rela menyerahkan Ballon d'Or saya untuk bahkan semua gelar saya Liga Champions dan juga yang lain-lain hanya untuk satu Piala Dunia Iya, kan, gitu. betul. Itulah mental dari orang yang pernah bermain di final Liga Champions Piala Dunia Piala kan, Dunia, gitu. betul. Ibaratnya vibe-nya pasti ini ya, tahu lah ibaratnya kan. Iya, pasti tahu ya, yang pernah aja kan, Nah, gitu. makanya kan waktu Messi podcast sama Zinedine Zidane kan ditanyakan ibaratnya mana gol terbaik menurutmu? Jawaban dari Messi adalah ya jelas gol di final Piala Dunia. Respon dari Zidane adalah sepakat karena kita berdua pernah merasakannya. Sedangkan kalau untuk Ronaldo ya jangankan gol di final ya, ke finalnya dia belum pernah anjir. Iya, Ronaldo AFK. Hilang dari radar anjir ibaratnya kan. Ya, patut kita tunggu saja di edisi kali ini siapa yang akan menjadi top skor Piala Dunia sepanjang masa ya, karena ini berbeda dari edisi-edisi yang lainnya ya, karena top skornya ada di 16. Ini itu bukan 16 dalam satu turnamen ya, Betul. itu Panjang sejarah diakumulasi dari semua edisi kan, gitu. Bahkan Ini- ada nama-nama legend yang sudah berpulang ya, bahkan ada nama Pele, ada nama Iya, Gusmur betul. juga ibaratnya Ya, kan. dan ini adalah waktunya generasi baru seperti Yamal dan juga yang lainnya untuk mengejar ini juga gitu secara statistik individu ya, karena banyak sekali pemain yang gacor di level klub tapi ketika di edisi Piala Dunia nggak bisa ngapa-ngapain Betul, gitu kan. pasti. Dan itulah kenapa gua applause Mbappe sampai sekarang, dia konsisten di level klub, konsisten juga di Piala Dunia di panggung terbesar gitu. Apalagi yang mode prime-nya Kylian Mbappe itu sesungguhnya ketika mode timnas ya kan. Iya, dan belum berakhir ya, Belum Mbappe berakhir. masih 27 tahun, Masih masih ada chance untuk edisi keempatnya ya, masih ada iya, masih ada peluangnya. bahkan Kalau kelima. kalau ya sekali lagi kalau nggak cedera itu kan Iya. ibaratnya Kalau kan. nggak pensiun dini seperti R9 ya. Benar-benar ibaratnya ya kita juga akan melihat lah ibaratnya kalau teman-teman ada yang mengatakan bahwa Lamine Yamal itu performanya cukup bagus di FC Barcelona, kita lihat ketika di Spanyol di Piala Dunia ini apakah terbukti atau justru akan mengalami struggle kan, Iya. karena levelnya intensitas segala macamnya udah Iya. beda banget kalau Iya, Piala bahkan Dunia. yang dibanggakan Ronaldo ya tetap tidak bisa berbicara banyak di Piala Dunia. Iya, betul. Banyak secara hitung-hitungan, secara statistik saja tidak valid lah kalau kita ngomongin Piala Dunia ya. Karena ketika Piala Dunia yang Diego Forlan itu 2010 ya. Ya, waktu itu kan Diego Forlan yang ujung-ujung malah jadi top skor kan. Betul. Nama-nama yang tidak terduga sebelumnya ibaratnya. Ya, kita tunggu saja siapa yang akan menjadi leading top score ya nanti, karena nama-nama besarnya akan bertemu dini seperti Iya. tadi Messi, Argentina dan juga Prancis bertemunya di knockout kan, Iya, gitu. betul. Kita tunggu saja pasti ya. Kalau misalkan ngomongin probabilitas dari pot pembagian grupnya sih yang paling masuk akal itu Harry Kane ya, Iya. bersama timnas Inggris, walaupun banyak yang menyepelekan Inggris, Iya. dan gue masih feeling Inggris itu kemungkinan jadi juara di edisi kali ini gitu. Ya apalagi di friendly match terakhir kan 3-0 ya kalau nggak salah ya. Itu gol dari Anthony Gordon juga, dari Declan Rice juga. Ya benar-benar membuktikan lah, tidak bisa diremehkan kalau untuk Inggris sendiri. Iya, satu-satunya pemain Inggris yang dicoret yang gue tidak setuju cuma Harry Maguire, udah cuma itu, yang lainnya wajib dicoret. Jadi itu pemain toksik Ya semua. meskipun Cole Palmer juga ya, ini Iya, wajib. itu juga toksik kan. Kalau Palmer kan toksik, dia selalu merasa lebih besar dari tim kan. Dari tim ya. So ada yang mau dibahas lagi kan? Kita sudah sampai di sini ya. So itulah apa yang sudah kita bahas tentang top skor sepanjang sejarah Piala Dunia, di mana masih dipegang oleh Miroslav Klose dengan jumlah 16 gol. Sedangkan untuk pemain yang aktif yang bermain di edisi Piala Dunia 2026 ini ada dua nama yang memiliki chance untuk menyamai atau bahkan melebihi torehan gol dari Klose, yaitu ada Lionel Messi dan juga Kylian Mbappe. Nah, menurut kalian pribadi, siapakah yang akan memecahkan rekor dari Miroslav Klose, Mbappe atau Messi? Drop di kolom komentar. So, thank you banget yang udah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kalau yang komen Ronaldo pasti halu.